Di Minggu Advent yang keempat ini, bagian Alkitab yang akan dibaca bersama dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17. Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17, berbalasan ayat demi ayat. Saya dan Ibu Bapak Jemaat Tuhan, kita membacanya. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asah. Usia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahas. Ahas memperanakan Hizkia. Yosia memperanakan Yekhoya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan mau melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa hari lagi kita sudah akan merayakan Natal, kelahiran Yesus 25 Desember 26, dan bahkan Dia yang selalu ada di hati kita. Amin. Ya. Karena ada Yesus di hati kita, maka kita selalu sadar bahwa hidup ini adalah kasih karunia-Nya. Siapapun kita yang hadir di sini, ya, yang namanya manusia, dia memiliki keterbatasan dan terkadang juga cacat celah, kesalahan, dosa dan pelanggarannya.
menjadi bagian dalam hidup ini. Namun karena kasih karunia Allah, kita diselamatkan. Di minggu Advent yang keempat ini, Ibu Bapak Saudara-saudaraku, kita ada dalam satu bagian perikop bacaan dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Bicara tentang silsilah Yesus Kristus. Kata silsilah menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya asal usul keluarga. Dari silsilah, Ibu Bapak Saudaraku, kita dapat memahami asal usul atau identitas seseorang. Dan dalam pembacaan Alkitab kita saat ini bermaksud untuk memberitahukan bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan dari nubuatan dalam Perjanjian Lama, bahwa kelahiran Yesus cocok ya dengan nubuatan para nabi, itu benar ya. Dan silsilah inilah disampaikan bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah penggenapan janji Allah. Dengan demikian, saudara-saudaraku, pentingkah silsilah Yesus Kristus ini? Silsilah ini sangat penting untuk merealisasikan rencana Allah. Karena itu penulis Injil Matius memulai berita dengan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa penulisan Injil Matius ditujukan kepada orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, sebab Daud dan Abraham adalah tokoh penting bagi orang Yahudi. Daud sebagai raja terbesar bagi orang Yahudi, dan Tuhan berjanji bahwa dari keturunan Daud akan datang seorang yang memerintah dan tahtanya sampai selama-lamanya. Lihat Ibu Bapak di 2 Samuel pasal 7 ayat 16. Yesus adalah keturunan Daud yang dijanjikan dan sudah datang melalui peristiwa kelahiran Yesus. Itu sudah terjadi. Sekarang kita lihat Abraham. Abraham adalah leluhur bangsa Yahudi. Dan Tuhan berjanji kepada keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa di bumi. Kejadian 12 ayatnya yang ketiga. Dan Yesus keturunan Abraham membawa berkat bagi dunia.
Dengan demikian Ibu Bapak Saudaraku, firman ini menegaskan bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Daud dan Abraham telah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Maka orang Yahudi akan mengakui Yesus Kristus itu sebagai Mesias. Dan Mesias itu yang akan memimpin dan yang akan membebaskan orang Yahudi. Dan pembebasan yang dilakukan oleh Yesus bukan saja hanya kepada orang Yahudi, melainkan untuk seluruh umat manusia. Karena itu penulis Injil Matius dia menyebutkan, ya, ada 4 orang perempuan dari banyaknya laki-laki diperanakan ini. Ada 4 perempuan dalam silsilah ini, ya, yaitu Tamar, Rahab, Batsheba, dan Ruth. Ya. Tamar, dia seorang Kanaan yang bersikap seperti perempuan sundal. Ayat Kejadian pasal 38, ya. Dia terlibat dalam skandal Yehuda, ya. Rahab, dia adalah salah seorang mantan pelacur, ya, pelakor, ya, perempuan sundal. Yosua 2 ayat 1. Istri Uriah, Batsheba, adalah seorang pesinah. 2 Samuel pasal 11. Dia terlibat dalam dosa bersama Raja Daud. Dan yang keempat, Ruth, dia seorang wanita Moab, bangsa yang dianggap tidak layak pada waktu itu dalam tradisi Israel, atau disebut dalam catatan Rut pasal 1 ayat 4, dia orang non-Yahudi. Namun Ibu Bapak Saudaraku, mereka menjadi bagian dari silsilah Yesus. Dalam keagungan silsilah kemesiasan Yesus yang tertera, nama keempat wanita ini yang diantaranya adalah orang-orang non-Yahudi, yang 3 diantaranya adalah orang-orang non-Yahudi. Batsheba adalah orang Yahudi, selain itu non-Yahudi. Tetapi karena dia melakukan pernikahan campur, maka dia tidak lagi menjadi bagian dari orang Yahudi. Dan para wanita itu juga bukan orang-orang baik yang memiliki, orang punya latar belakang yang buruk, ya. Kita saja baru ada baca ini, ya. Sangat terkesan, ya, dalam daftar silsilah ini. Tetapi keselamatan yang Yesus kerjakan untuk semua orang, termasuk kaum yang dianggap kurang baik, ya, buruk, najis, ya, kalau dalam bahasa Perjanjian Lama. Sebagaimana yang dikatakan Yesus dalam Lukas 5 ayat 35,
Alkitabmu. Lihat apa yang disampaikan Tuhan melalui firman ini. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi aku datang untuk orang berdosa. Ada DP kalimat sambung, supaya mereka bertobat. Ya. Jadi benar, dalam silsilah ini ada orang-orang yang pada zaman itu, orang-orang yang kalau di keras mata manusia, apalagi pada orang sekarang, kasihan, ya? Tahu mata kasihan, ya? Sebenarnya tidak layak, tidak diperhitungkan dari kacamata manusia. Tetapi Allah menyelamatkan dunia ini berlaku bagi semua orang. Karena itu mereka juga ada dalam daftar ini, supaya mereka dan kita semua umat Tuhan diselamatkan. Lalu ketika kita telah hidup dalam keselamatan Allah, ya, bertobat. Lukas 5 ayat 32 tadi, bahwa rencana keselamatan Allah yang direalisasikan kepada orang-orang yang dianggap rendah, orang-orang yang dianggap tidak layak, tapi Allah tidak memandang latar belakang manusia sebagai penghalang untuk menggenapi rencananya. Anugerahnya melampaui dosa, melampaui kelemahan, dan melampaui kegagalan manusia. Coba ibu bapak saudara-saudaraku tutup mata dan mari kita renungkan. Siapa kita? Siapa keturunanku? Tidak ada satupun di antara kita yang benar. Kita semua dilahirkan di dalam dosa. Tapi oleh karena keagungan kasih Tuhan yang sejak awal apa yang dinubuatkan oleh para nabi dan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Karena itu sebagaimana Yesus yang melayakkan siapapun, dan bahwa kita semua beroleh keselamatan itu hanya karena anugerah kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus yang lahir di kandang yang hina adalah simbol kehinaan dunia ini, dan itu berita Natal untuk kita. Itulah kasih karunia Allah bagi dunia ini. Dan melalui firman-Nya yang kita baca saat ini, ada satu kebenaran sesungguhnya mau dikatakan kepada kita sekalian, bahwa sesungguhnya kita sedang menyembah Allah yang setia. Nas pembimbing tadi, ya, Mazmur 100 ayatnya yang kelima,
Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun temurun. Sejak zaman Abraham, Musa, hingga para nabi, Allah selalu menepati janjinya. Dan dalam masa raya Advent ini, kita diingatkan bahwa Allah yang setia menyertai hidup kita dalam segala keadaan, apapun itu. Jangan pernah ragukan akan kuasa dan pemeliharaan Tuhan, karena Dia yang telah berjanji tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ya? Beda kalau janji manusia, ya. Sudahlah, semuanya telah dilewati. Kontestasi pilkada sudah selesai. Kita ada pada masa-masa penantian, ya. Tidak lagi menanti, ya, seperti yang sebelum tanggal 27 November, tapi penantian kita akan kedatangan Yesus, yang di masa raya Advent kita peringati melalui kelahirannya, dan juga penantian kita panjang, ya, sampai hari Maranatha tiba. Tuhan Yesus mau datang kedua kali. Dalam penantian itu, ibu bapak saudara-saudaraku, kita pun semua diajak untuk mempersiapkan pribadi, untuk mempersiapkan keluarga kita agar tetap fokus pada panggilan iman, ya? Bahwa janji Allah kepada Abraham untuk memberkati seluruh bumi, dan janji Allah akan datang seorang raja dari keturunan Daud yang membebaskan, yang mengampuni, yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang menyelamatkan. Janji itu telah digenapi secara sempurna di dalam diri Yesus Kristus yang lahir dari keturunan Daud. Penggenapan janji Allah akan pembebasan itu melibatkan semua bangsa dan semua orang, sekalipun dari latar belakang yang berbeda-beda, termasuk dalam silsilah ini tadi, ya, yang tidak layak, yang tidak pantas, yang dianggap kotor, tidak bersih, tidak suci. Tidak ada seorang pun yang terlalu berdosa atau tidak layak untuk dipakai oleh Allah. Di dunia yang penuh dengan dosa dan kegagalan, namun kasih karunia Allah melampaui semua itu. Amin, ibu bapak saudara. Ya. Bahwa keselamatan berlaku bagi siapa saja, dan itu bukan karena kepantasan dan kelayakan manusia, tetapi sekali lagi semua hanya kasih karunia Allah. Karena itu saudara-saudaraku, penting bagi kita di masa raya Advent untuk terus merendahkan diri,
berbenah diri dari kehidupan yang tidak berkenan kepadanya. Tidak ada manusia yang luput dari dosa dan kesalahan. Datanglah kepadanya dengan hati yang hancur, karena kasih dan pengampunannya selalu tersedia bagi kita. Biarlah kita menggunakan masa ini untuk merenungkan kasih Allah yang luar biasa dan menantikan dengan pengharapan kedatangannya yang kedua kali. Karena Yesus Kristus mau datang kedua kali sebagai hakim yang adil. Ya? Mari bertanggung jawab terhadap setiap anugerah yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Kita telah mengakui sungguh, kita tetap percaya bahkan meyakini itu. Dan karena itu jangan lepaskan keyakinan kita. Hidup setia terus selamanya bersama Tuhan. Karena kata firman-Nya, siapa yang setia hingga ke tamat, mahkota kerajaan kekal menjadi bagiannya. Tidak ada yang sempurna ya di antara kita. Kita semua orang berdosa, menerima keselamatan. Itu kasih karunia dari Allah. Selama masa-masa penantian ini sampai Maranatha tiba, mari rendahkan diri kita, benahi ya diri dan kehidupan kita, penuh pengharapan dan setia mengimani Tuhan. Amin, Ibu Bapak Saudara. Pelan. Amin. Terpujilah firman.